Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada kehidupan, pasti akan ada kematian. Setiap manusia di dunia ini pasti akan meninggal dunia tanpa melihat latar belakangnya, mau kaya atau miskin, tua atau muda, sehat atau sakit, dan juga lainnya. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, tidak ada seorang pun yang mengetahui akan kematiannya, baik tempat dan dengan cara apa ia meninggal. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah harapan semua orang, mengakhiri sebuah kehidupan dalam kondisi yang baik, yakni dengan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meninggal dalam keadaan husnul khatimah memiliki tanda-tanda khusus. Di antara tanda-tanda itu, ada yang hanya diketahui oleh orang yang akan meninggal, namun ada pula tanda-tanda itu bisa diketahui oleh semua orang. Lalu, apa saja tanda-tanda seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Salah satu tanda seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah ialah mengucapkan kalimat syahadat. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tauhid, yaitu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya dia berikrar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia berhak berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surga. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Meninggal dengan keringat di dahi. Tanda seseorang husnul khatimah adalah keringat di dahi atau di keningnya. Seorang mukmin berjuang menghadapi masa-masa sakaratul maut dengan penderitaan, sehingga menyebabkan ia berkeringat. Penderitaan yang dialaminya menjelang kematian itu adalah sarana penghapusan dosa-dosa yang tersisa, sehingga ia keluar dari dunia dalam keadaan bersih. Berdasarkan hadis Ibnu Buraidah bin Hasib sebagai berikut. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan. Ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, "Allahu Akbar." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya." Hadis riwayat Ahmad. 3. Meninggal pada hari Jumat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maka bila di hari Jumat seorang hamba dicabut nyawanya, hal tersebut menunjukkan kebahagiaannya dan baiknya tempat kembali baginya. Sebab pada hari Jumat api neraka jahanam tidak dinyalakan, pintu-pintunya ditutup, keleluasaan api neraka tidak berjalan sebagaimana hari-hari yang lain. 4. Orang yang meninggal karena taun, penyakit wabah atau sampar. Di dalam kitab Bazlu al-Maun fi Fadli al-Tahun, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan tentang status orang yang meninggal karena wabah. Menurutnya status orang Islam tersebut adalah syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meninggal karena penyakit taun, sampar atau pes adalah syahid. Hadis riwayat Bukhari. 5. Orang yang meninggal karena sakit perut atau penyakit yang berhubungan dengan perut. Penyakit perut seperti MA, kanker, usus buntu, kolera, disentri, batu ginjal, dan lain sebagainya. Meskipun mereka tidak meninggal di medan jihad, namun mereka mendapatkan pahala syahid karena mati dalam kondisi menanggung derita sakit. Salah satu isi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi umat Muslim dengan menjadikan semua penderitaan itu sebagai penghapus dosanya dan tambahan pahala untuknya, dan mengantarkan mereka sampai pada derajat orang yang mati syahid. 6. Orang yang meninggal karena tenggelam karena kejatuhan bangunan atau tebing. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit haun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hendaknya setiap muslim berangan-angan agar selalu ingin mendapatkan kemuliaan mati syahid dengan niat yang benar dan sungguh-sungguh. Hal ini karena besarnya keutamaan yang diperoleh oleh syahid. 7. Meninggal dalam suatu urusan di jalan Allah atau sabilillah, seperti seseorang yang meninggal dalam perjalanan dakwah, atau meninggal sewaktu mengajar ilmu agama, atau ketika melakukan amalan kebajikan kepada sesama yang diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisabilillah adalah berjuang di jalan Allah, juga dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. 8. Wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid, kematian karena wabah tahun terhitung syahid, kematian karena sakit perut terhitung syahid, kematian karena tenggelam terhitung syahid, dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Seorang wanita yang meninggal saat melahirkan, kematiannya akan dianggap sebagai mati syahid, sebab ia telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa melahirkan sang buah hati tercinta ke dunia ini. Hal ini tentu menjadi sebuah keistimewaan tersendiri bagi kaum wanita, terutama yang sedang mengandung. 9. Seseorang yang terbunuh karena mempertahankan harta atau kehormatannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku? Beliau bersabda, jangan engkau berikan hartamu. Bagaimana kalau ia melawanku? Beliau bersabda, lawanlah dia. Bagaimana kalau dia membunuhku? Beliau bersabda, engkau syahid. Bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Beliau bersabda, dia di neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga dijelaskan, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Hadis riwayat Tirmizi. 10. Orang yang meninggal dalam keadaan mengerjakan kebaikan atau amal soleh. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9. Mengerjakan amalan soleh seperti seorang yang meninggal dalam keadaan sholat, melaksanakan ibadah haji, berpuasa, bersilaturahmi, dan sebagainya. Husnul Khotimah adalah akhir hidup yang baik bagi seorang muslim. Hadis Anas bin Malik yang menunjukkan tentang husnul khotimah pada seorang hamba, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal ketika mengucap la ilaha illallah ikhlas karena Allah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa pada suatu hari kemudian meninggal, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bersedekah ikhlas karena Allah kemudian dia meninggal, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. 1.
Sahabat, itulah diantara tanda-tanda seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga apa yang dikerjakan dan apa yang diupayakan menjadi jalan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada yang paling didambakan bagi seseorang yang ingin meraih husnul khatimah selain meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.